Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helinda Gustina dari kelas model 6 dengan NPM 191000145. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung dan terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang bisa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware. Jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk menggunakan jaringan publik, seperti internet tidak membatasi suatu akses. Sekian pengertian jaringan komputer. Selanjutnya kita akan mengarah ke sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok riset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS (Time Sharing System) juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Yang ketiga yaitu CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih dari jaringan LAN. Dan yang kelima, WAN atau Wide Area Network. WAN ini merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan LAN cenderung untuk menggunakan teknologi ATM atau X,25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam yaitu ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada VPN atau Virtual Private Network.
VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Selanjutnya ada topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu adalah topologi jaringan komputer bus. Topologi bus merupakan topologi yang merupakan kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server paling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan, jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation lainnya. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua yaitu ada ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga yaitu topologi star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau web. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat yaitu topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star atau bus dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap loop menghubung berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima yaitu yang terakhir ada mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antara node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih ada jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi ini adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Selanjutnya ada macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. NIC dapat disebut dengan Line Card Expansion Board, yang digunakan sebuah komputer dapat terhubung dengan jaringan. Yang ketiga ada jaringan, kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Yang keempat ada hub atau switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk dari switch sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika, switch sama dengan grid. Yang kelima yaitu router. Router adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengelola lalu lintas dari data di dalamnya. Yang keenam ada Bright. Bright adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antar segmen jaringan. Berdasarkan informasi pada sebuah data link, Bright juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. Yang ketujuh ada modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan
Internet Service Provider atau ISP. Yang kedelapan ada repeater. Repeater adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasi jaringan sinyal yang masuk. Repeater berusaha untuk mempertahankan integrasi dari sinyal jaringan. Kelemahan dari repeater sendiri adalah tidak dapat melakukan filter traffic dalam jaringan. Dan yang terakhir adalah wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin terhubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru yang sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless card, namun Anda juga bisa menambahkan sendiri pada komputer Anda. Sekian penjelasan tentang jaringan komputer. Saya Helina Gustina, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.